أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang maha segala-galanya untuk kita semua, dan juga salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, karena atas beliaulah kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Iya, judulnya apa ya Pak hari ini? Hijrah dan Hidayah. Oke, saya perkenalkan diri saya. Namanya Steven Indra Wibowo. Cuman hari ini saya udah pakai Indra Wibowo-nya saja. Saya salah satu karyawan swasta di dekat sini juga sebenarnya kantornya, di Wisma Metropolitan 2 di lantai 7. Saya lahir di Jakarta 35 tahun yang lalu, 14 Juli tahun 81. Saya lahir dari keluarga yang berbeda dari jemaah di sini. Keluarga saya pun keturunan yang minoritas di Indonesia. Saya dibesarkan oleh keluarga yang benar-benar bertolak belakang dari apa yang sudah kita alami mungkin dari masa kecil kita. Saya sekolah SD sampai SMP saya di Ambarawa. Di FIC itu semacam sekolah bruderan, jadi dia sebenarnya ke frateran sih, lebih ke arah frateran karena pendidikan dan sosial yang diajarkan. Lalu SMA saya di Don Bosco di Kelapa Gading. Lalu saya ngambil sekolah tinggi saya di Leiden. Konsentrasi saya di Biblical Studies yang mulai 2010 fakultasnya ditutup karena banyak yang murtad lulus dari situ. Jadi udah nggak diperluin sama mereka karena Biblical Studiesnya ternyata dipindah. Setelah itu saya teruskan di Inggris untuk ngambil sosionya. Lalu saya ditahbiskan di Roma selama 5 bulan lebih. 2 minggu saya tinggal di Saint Peter Basilica dulu di Roma. Itu yang mungkin kalau kelihatan di TV sering lihat lah. Untuk gerejanya itu saya di basement, hidup di situ 5 bulan lebih lah. Seminggu sekali keluar naik matahari biar nggak kuning. Lalu tugas saya pertama di sini di katedral, cuman saya tunduk di bawah paroki Jakarta Utara, jadi adanya di Stella Maris di Pluit gerejanya. Itu dulu pengalaman sebelum saya mengenal dan masuk Islam. Jadi saya benar-benar nggak kenal Islam tadinya ya. Tahu orang Islam, ya tiap hari dengar azan kayak gitu-gitu tahu, cuman tidak mengenal Islam secara agamanya, jadi secara konteks Islam ya. Mungkin ya kalian juga kenal, mungkin punya teman-teman yang beragama lain. Cuma 2 ya agama ya, Islam non Islam, udah itu aja. Jadi non Islam apapun agamanya yang kalian tahu, mungkin tahu secara kulitnya, tidak tahu secara mendetail. Sama dulu saya tahu Islam, ya udah saya lihat orang sholat pakai peci, yang perempuan pakai jilbab, ya udah. Ketertarikan saya ke Islam itu sebenarnya bukan pada konteks apa ya. Jadi saya tinggal di asrama. Saya tinggal di situ laki-laki semua. Jadi jelas nggak punya pacar. Saya tinggal di perpustakaan yang semua bukunya tidak ada tendensius terhadap agama lain. Jadi jelas saya di situ saya cuma membaca semua buku-buku filsafat dalam agama Kristen. Saya lebih ke arah Katoliknya. Jadi lebih kuat secara administrasi, secara keilmuan mereka lebih padat daripada Protestanis. Saya nggak tahu awalnya gimana, cuman saya mulai tertariknya itu bukan dari hal yang bersifat spiritual bahkan. Saya cuma melihat orang Islam itu tertib, dipanggil azan masuk semua. Ya, karena depannya Istiqlal, jadi setiap hari ngelihat ya, dipanggil azan masuk semua. Nanti setelah azan ya bubar di situ. Saya suka merhatiin karena itu di luar jam kegiatan ibadah kita, jadi jam istirahat. Jadi saya suka merhatiin di depan kalau lagi di katedral
Pun kalau lagi di Pluit saya juga sering liatin orang-orang ini kalau lagi azan pakai peci jalan ke masjid. Sebenarnya nggak ada hal spiritual sama sekali. Jadi pada saat saya masuk Islam tanggal 6 Desember tahun 2000, itu saya cuma ngomong sama teman saya. Katedral belakangnya kantor pos, ya. Di situ tuh ada kayak koperasi kecil tuh, jualan teh botol apa segala macam. Anaknya dia mau nikah sama orang Pandeglang, mau pinjam mobil gereja. Saya yang bawain, saya yang minjemin karena saya dekat. Saya sering mondar-mandir kantor pos lah, kirim-kiriman surat segala macam. Dulu nggak ada, jarang ya email ya. Jadi saya mesti sering kirim surat manual. Nah anaknya pinjam, yaudah nikah di Pandeglang. Bukan dia yang nuntun saya sahadat bahkan di Baros di tempat yang kita cuma stop dia buat sholat doang. Terus saya bilang ke dia, ya udah saya mau masuk Islam gimana kira-kira? Dia bilang ya kamu masih tugas di gereja gimana? Ya, itu urusan saya lah. Cuman pada saat itu dia bilang, ya udah bisa nggak? Ya, dia bilang bisa. Dia bilang bisa. Nah pada saat itulah saya berubah, saya convert. 6 Desember tahun 2000. Lalu belajar Islam nggak? Saya enggak. Saya masih melayani di gereja, Pak. Saya masih baptis orang, saya masih pemberkatan rumah, pemberkatan perkawinan. Saya masih hadir. Bahkan saya masih mengajar kelas katekis. Jadi kelas-kelas sebelum pernikahan. Kalau di sana tuh ada 6 bulan. Jadi pranikah, jadi diajarin gitu tentang apa itu nikah di dalam Katolik. Karena memang tugas saya sebagai frater di situ. Kenapa ada frater yang sangat muda di Indonesia? Banyak Pak sebenarnya di seluruh dunia. Cuma di Indonesia ini yang masih terlalu Katoliknya ke arah Belanda, jadi ke arah Anglican. Jadi mereka yang mendahulukan senioritas di situ. Jadi tidak jalur akademisi. Sedangkan banyak Katolik yang konservatif yang sudah lebih ke arah modern, mereka loncat ke arah modern dan banyak frater-frater muda. Saya masih ngelayanin setelah saya masuk Islam. Saya belum belajar agama Islam. Saya nyolong-nyolong lah, lari, nyebrang, sholat, sampai ketangkep saya masih ngalungin salib. Karena saya kalung rosario ya. Jadi saya pas nyebrang ya masih pakai salib saya. Jadi pas itu ketahuan sama yang wudhu di bawah tuh Istiqlal kan, tukang dorong-dorong air tuh, Pak itunya dimasukin. Mati di saya nih. Saya pikir itu, ternyata enggak. Dia bilang masukin, kalau enggak titip di tempat saya. Bapak mau belajar sholat kan? Itulah orang pertama yang ngajarin saya sholat, ngajarin wudhu, sholat apapun rakaatnya berapa kali, sampai bacaan-bacaan sholat. Sampai dia itu kan dia marbot ya, jadi di kamar sendiri kan. Jadi dia fotokopi buku panduan sholat yang kecil, diperbesar sampai A2, ditempelin di tembok. Jadi saya sholat suruh baca, kamu baca. Saya nggak bisa bacain karena saya nggak bisa baca. Dia nggak lulus, dia nggak bisa baca lah. Saya nggak tahu lulusan apanya. Tapi dia tahu caranya di fotokopi, diperbesar, ditempel di tembok sama ditempel di
Yang sebelah saya ini engkoh-engkoh juga, itu om-om itu baru setahunan lebih. Juga mereka berdua karena pernikahan masuk Islamnya. Saya bilang, mana yang benar nih? Kita coba tungguin orang, nggak ada yang datang. Sampai akhirnya bapak-bapak itu, dia padahal duduk agak jauh sih. Dia lagi habis ngumpulin air minum di botol, lagi ngerapin botolnya. Dia nyamperin, dia contohin lagi akhirnya. Sama ya ternyata. Ya sama Pak, wudhu mau seperti apa emangnya? Maaf Pak, saya nggak ngerti, saya ini bener-bener jujur nggak ngerti. Kamu mualaf berapa tahun? Akhirnya kita ngobrol di berempat nih. Kita ngobrol berempat. Bapak ini nih akhirnya bilang, emang kenapa kalian nggak belajar? Ya susah Pak. Jujur nih, saya punya pengalaman juga pribadi setelah saya kerja di Cilegon tadi. Saya datang ke, nggak usah sebut masjidnya di mana ya, di daerah Cilegon. Saya datang, ada guru TPA kan. Ini bahkan bayar loh, maaf ya. Ini bahkan bayar. Setiap pertemuan sekian. Kayak orang mau belajar mobil nih, bayar setiap pertemuan. Ini bayar punya. Saya datang, dia datang. Ya kan, dia udah standby. Saya datang. Pertemuan ketiga, keempat, kelima, saya datang, dia late. Dia datang telat. Sorry Pak, tadi apa segala macam lah ya. 6, 7, 8 telat. 9 nggak datang. Dia cuma nelpon, maaf Pak, saya nggak bisa hadir hari ini, saya ada keperluan. 10, 11 datang, 12 nggak datang, udah belang bentung tuh kayak zebra. Saya sendiri bingung, ngaji ini mulai dari mana sampai kemana gitu loh. Ini belum maju ke arah kitab-kitaban apapun juga. Ini yang waktu itu yang akhirnya saya putuskan, udah, gue udah stop deh ngaji deh, cari yang lain deh. Ketemu teman kerja, maaf ya dia agak mencong ya. Dia yang ngajak saya anak asrama Pak, waktu Katolik. Saya nggak tahu diskotik, saya nggak tahu pub, saya nggak tahu karaoke, saya nggak tahu dunia malam. Saya tahu dunia malam setelah saya masuk Islam bahkan. Yang ngajarin orang Islam. Yang dia bilang sampai hari ini saya masih terngiang-ngiang di kuping saya tuh. Ini semua di dalam diskotik ini orangnya Islam semua. Kalau lo mau coba cekin aja KTP-nya. Apa sih rukun Islam? Syahadat. Terus apa? Sholat ya. Dalam keadaan apapun lu sholat aja. Mau mabok mau apa ya sholat aja. Gitu ya. Iya, terus puasa. Nah itu puasa. Cuman kan kalau nggak kuat ya kita cari makanan. Gitu ya. Jujur loh, Ramadan 3 tahun pertama saya bubar berantakan gak jelas. Dan yang sering ngajakin ke warteg ya dia. Warung yang buka yang di situ. Di kawasan tutup semua. Jalan pakai motor, makan siang. Bulan Ramadan. Kita balik kantor. Terus gimana? Udah lanjut puasa lagi, jangan minum lagi di kantor. Jadi saya nol, saya nggak ngerti loh, jujur, saya nggak tahu kaedahnya seperti apa harus menjalankan saum, saya nggak tahu. Guru saya itu yang tiap hari ketemu, otomatis saya nanya dia dong. Ini gimana gini, ini gimana gitu. Kayak nyobain makanan waktu buka puasa juga dari dia gitu loh. Karena saya pikir gila ya, ngapain nyobain makanan. Lu kalau nggak cobain nggak enak, nanti gimana mau buat buka puasa malah sakit perut. Oke, masuk akal. Salah. Enggak salah ya. Ini salah, benar-benar salah. Tapi yang saya jalanin seperti itu. Maksudnya berapa banyak sih orang yang seperti itu di Indonesia? Banyak ya? Lumayan banyak. Ini adalah salah satu flashback saya. Sampai akhirnya saya pulang umroh, bikin Mall of Center di Indonesia. Kita mulai ngelayanin orang dengan namanya webmail. Terus kita bikin Yahoo Groups. Satu, mualaf Indonesia@yahoogroups.com. Itu masih ada sampai sekarang, masih hidup walaupun udah tinggal 3.000-an lah membernya. Dulu banyak banget Pak, lebih dari 10.000. Di situ tempat curhat mualaf. Kita cuma bisa mualaf, kamu mau masuk Islam di masjid sana aja, di sini aja gampang segala macam, kita arah-arahin orang. Sampai tahun 2005 akhirnya kita bilang banyak yang minta untuk syahadat langsung sama kita setelah konsultasi segala macam. Makin banyak Pak, makin banyak ketemu mualaf, makin banyak pengalaman yang baru kita dapetin. 2006 akhirnya saya bentuk tim rescue yang sampai hari ini ada. Tim rescue itu menyelamatkan, dan baru minggu lalu kita nyelamatin mualaf juga dari rumah orang tuanya sendiri. Hari ini di shelter Jakarta Timur ada 5, di Cibubur kita ada 3 shelter, 2 shelter, udah 7 orang di situ. Di Jakarta Barat kita ada shelter juga. Kita coba untuk sampai hari ini masih ada itu.
jalan. Mulai 2007 kita mulai bentuk tim penjemputan jenazah. Saya promotornya. Saya orang yang pernah jemput jenazah dari krematorium Cilincing sampai ke Koja. Pakai motor. Mayatnya pakai jas, saya ikat ke badan saya dudukin di motor, saya gonceng. Sampai ditilang sama polisi. Bapak bawa mayat pakai motor. Iya. Ada nggak undang-undangnya saya harus ditilang? Nggak ada. Saya mau jalan, Pak. Tapi ini nggak wajar. Ada undang-undangnya? Nggak ada kan? Nggak ada undang-undangnya, saya jalan. Itu saya masih jalanin, Pak. Total 13 jenazah yang pernah saya lariin pakai motor. Termasuk yang udah beku, yang melintang. Jadi kayak bawa kayu gitu. Dia mualaf, dikuburin mau dibakar. Dia mualaf, lagi dinyanyi-nyanyiin. Saya bongkar peti jenazah kemarin di Bekasi itu bulan 4 April kemarin. Saya bongkar peti jenazah orang. Jadi pas dia dengar kabar kita mau datang, langsung segera dibor, dibaut-bautin, dilem sealant. Saya bongkar, Pak. Saya rubuhin dari atas podiumnya itu, saya tendang, jatuhin. Saya bongkar, saya bongkar. Saya bawa jenazahnya. Kan orang bilang, ya udahlah, biarinlah. Ujung-ujungnya sama-sama dimakamin, enggak. Saya takut nanti pada suatu saat di akhirat nanti Allah akan tanyakan kepada saya, kamu tahu saudara kamu meninggal, apa jatuh haknya dia dan kewajiban kamu sebagai saudaranya seiman? Memperlakukan jenazahnya. Saat kamu tahu dan kamu diam aja, apa yang harus saya jawab? Itu salah satunya. Lanjut cerita, itu 2007, 2008 saya bikin street dakwah, international street dakwah. Kita coba pertama kali negara pilot projectnya Amerika. Kita tes di Washington DC, kita tes di DC, kita tes dengan cara kita nyengopin salju orang, kita ketok, kita bilang saljunya udah bersih. Itu kita coba waktu itu. Saya ambil cuti 2 minggu di sana dan itu luar biasa dingin, Pak. Ini bekas-bekas kuku kecabut, ini kukunya, mungkin kuku saya paling aneh kali di sini nih. Nggak panjang-panjang tapi bulat-bulat. Ini udah berapa kali kecabut nih, tumbuh kecabut lagi. Luar biasa, Pak, dinginnya. Dan nyengkopin salju itu tahun pertama 2008 itu bener-bener dihantam kali ya, kita masih dibenci. 2008 itu masih dibenci. 2009 mereka udah mulai buka pintu dan kasih hot coklat, kasih coklat. Kita itu street dakwah itu kita mulai 2008 dan di Indonesia juga kita coba beberapa kali street dakwah. Sampai hari ini kita masih tim street dakwah, kita masih jalan. Masih sampai kemarin hujan yang lumayan ya. Di sini hujan atau enggak saya nggak tahu, cuma di Blok M berasa hujannya. Ketemu tukang Gojek, supir Gojek, driver, lagi neduh sama saya di samping-sampingan. Dia lagi ngeluh.
yang bertanya silakan. Saya tanya jawab. Pada jemaah silakan bertanya. Ya, pada jemaah silakan yang bertanya tentang Muhammadiyah dan insyaallah pada tanggal 20 November nanti Sidang Sudirman bersama dengan MCI akan mengadakan program kajian pembinaan mualaf di Sidang Sudirman dengan Ustaz Syarif Baraja. Pada para jemaah yang punya waktu atau saudara bisa diarahkan Ustaz. Boleh tanya kira-kira bagaimana kemungkinan Sidang Sudirman ataupun MCI itu dalam sinergi ini seperti apa? Ya, pembinaan mualaf sih sebenarnya sih umum ya. Sebenarnya sih maksudnya umum karena saya yakin di sini udah hafal semua lah bacaan sholat. Siapapun bisa jadi volunteer kok di tempat kita untuk ngajarin mualaf itu sangat sederhana. Karena setelah syahadat dia harus sholat, dia harus tahu bacaan sholat, dia harus tahu sholat dengan cara yang baik dan benar dan dia harus sholat. Setelah itu kita ajarkan dia buka Quran, baca Quran segala macam, baru kita ajarin dia fikih. Karena fikih begini. Ada tipikal dua ustadz di Indonesia ya. Satu ustadz benar-benar ustadz, seorang guru agama yang ngajarin alif, ba, ta, sa, sin, ha, ho ya. Dia ajarin semua huruf hijaiyah dan dia ajarin orang untuk sampai baca Quran dengan baik. Ada seorang yang memang bukan ustadz kali ya. Aku lebih senang manggilnya mubalik. Mereka yang jago ceramah. Dia menyampaikan sesuatu pesan dan segala macam. Yang mereka biasa ilmunya jauh lebih banyak. Karena mereka mengenal fikih dan segala-galanya. Itu yang lebih berat sebenarnya. Setelah mereka kenal fikih, nah, mualaf ini diajarkan fikih dan akidah dasar untuk cinta sama Islam. Hari ini Pak, hari ini kita punya minimal 17 volunteer yang mereka mau dikirim ke daerah konflik di Timur Tengah. Mualaf Pak, mualaf. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya banyak dosa. Bagaimana saya harus bisa berbuat untuk agama ini? Sedangkan Rasulullah sudah menyelamatkan kami untuk mengenal Islam dan segala macamnya. Ini kita nggak ngajarin loh. Dia nonton sendiri, dia baca sendiri artikel. Kita cuma jadi jembatan dia untuk masuk Islam dan kita ajarin mereka. Ini banyak hal-hal di luar sana yang entahlah ya, yang mualaf. Dan kita juga donatur mualaf center rata-rata dari mualaf karena mereka bekerja, sisihin gajinya. Volunteer kita tuh dari anak SMP loh ya, anak SMP. Jadi benar-benar anak SMP yang udah bisa ngaji. Jadi dia malah minta. Ini kalau udah SMS saya bisa 4-5 kali SMS itu, sekali SMS saya belum reply di SMS lagi sama dia. Kok minta satu lagi dong mualaf, yang kemarin udah beres. Apaan sih lu udah beres? Iya yang kemarin udah bisa ngaji, udah saya mau dari satu lagi dong. Cari, mereka yang ngejar loh. Mereka yang ngumpulin uang jajan mereka sebulan 2 bulan, diberiin Quran. Kok kalau mualaf ditempelin ke kita, istilahnya kita tempelin karena itu partner. Saya bikin partner. Nggak ada guru, nggak ada murid. Saya bikin partner supaya bisa tanya jawab. Yang ditempelin ke kita jangan dibeliin Quran dong kok. Jangan dikasih donasi dari wakaf. Kita dapat wakaf Quran juga ada. Jangan dikasih wakaf Quran. Karena apa? Mereka mau Quran yang mereka beliin diambil sama mualafnya. Anak SMP yang donasi mungkin setiap minggu ke kita itu cuma 10.000, 15.000. Dia sisihin uangnya dia sendiri untuk beli Quran, buat ngajar mualafnya. Setelah itu Qurannya dikasihin, dia minta saya lagi mualaf, ada lagi nggak? Mereka itu yang sudah punya jiwa untuk bagaimana berjuang demi agamanya. Anak-anak kecil. Saya memang berapa kali ngisi kajian di tempat SMP, SMA, mereka punya ada pesantren kilat, saya yang masuk isi kajian, semangatin mereka. Kalau di masjid ini yang jelas sudah fasih bisa baca Quran, insya Allah ya, sudah mengerti bacaan di dalam sholat. Kalau untuk mengajar mualaf di sini banyak loh ya, ekspat apalagi ya, sepanjang ini. Ini saya ada janji. Nanti malam sama orang Jepang. Dia kerja di Bank of Japan di sana ya berarti ya. Maju lagi. Bank of Japan di sini.
Ini kan dekat, saya bisa arahkan ke sini jadi. Maksudnya untuk centralize, mereka bisa ke sini untuk belajar. Siapapun boleh ngajarin untuk mualaf. Tergantung DKM mengarahkan. Jangan semua diurus sama DKM, boleh kasih jamaahnya aja, nggak apa-apa Pak, ini ladang amal. Jujur ini ladang amal. Kita yang terbiasa fastabiqul khairat itu nggak akan melepaskan sekecil apapun peluang, bahkan kita rebutan untuk ngambilnya. Bahkan kita rebutan untuk ngambilnya. Ada beberapa ya, Mbak Budi kenal yang dikenal ya, Mbak Budi juga salah satunya. Banyak mereka yang ngabisin waktu weekendnya untuk ngejar-ngejar mualaf. Kamu apalagi yang mau dibelajarin? Jemput, antar, masukin pengajian ke sana ke sini. Itu yang bisa dilakukan sih Pak. Itu yang bisa dilakukan. Ya, karena memang sudah banyak mungkin diketahui bahwa orang sekedar syahadat saja gitu ya. Iya. Untuk tadi masuk Islam sudah syahadat saja. Jadi kalau aku pembinaan dan sebagainya, menjadi sertifikat aja. Nah, dari sertifikat sendiri yang saya juga bisa menggunakan. Bisa. Sertifikat masuk Islam itu beda sama surat keterangan masuk Islam. Surat keterangan masuk Islam, ya dia telah syahadat. Sertifikat itu setelah dia belajar Islam, dia tahu sholat, dia tahu baca Quran, dia tahu fikih akidah yang dasar. Itu kita berikan setelah dia memang paham. Dan juga pembinaan tidak ada umum gitu. Kalau kita lebih tidak ke arah kajian umum, kita lebih dikejar, jadi private, didatengin segala macam, disamperin, lebih seperti itu. Dan juga latar belakangnya saya dengar juga lebih banyak latar belakang S1 pendidikan di pendidik gitu ya. Rata-rata sih, rata-rata yang mualaf. Iya. Karena proses pencarian semuanya beda kembalikan kita. Iya, iya murtad kasihan aja sih. Ya, ada lagi Pak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita memberikan suatu dakwah kepada mungkin rekan kerja kita atau teman-teman kita yang mungkin dia sangat positif terhadap Islam sehingga sekarang ingin memikirkan Islam adalah agama yang terang. Yang ingin diajarkan adalah bagaimana cara kita mendakwahi dan syukur-syukur kalau kita bisa memacu dia semakin penasaran dengan Islam sehingga kita dapat bisa memberikan suatu motivasi kepada dia agar dia semakin dekat dengan Islam. Mungkin untuk masuk Islam belum, tapi sebenarnya dia memancing dia untuk. Ya. Di dalam Islam yang saya tahu ya, bagaimana adabnya kita berdakwah adalah sesuatu yang sudah kita lakukan, baru kita sampaikan. Ya, kita suruh orang, Pak, kenapa lu nggak sholat? Jadi kitanya juga nggak sholat, itu nggak boleh Pak. Jadi kitanya sholat dulu. Kita sudah sehari-hari jalankan sholat, baru kita, Pak, yuk sholat yuk Pak. Lihat ajakan.